Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kitab Al-Widad fi Tarbiyatil Aulad, yakni pendidikan anak berbasis kasih sayang. Bab yang keempat, Al-Marhalatur Rabi'ah. Ya, Al-Marhalatur Rabi'ah, yaitu tahapan yang keempat dari tumbuh kembang anak yang kita sebut dengan siklus 7 tahunan itu, Al-Marhalatur Rabi'ah. At-tiflu, adapun anak, fi hadhil marhalati, di dalam tahapan ini, yakunu, ada mustaqilan, mandiri. Ba'da sinil murahaqati, setelah usia pancaroba, wal bulughi, dan balik. Jadi pada marhalah ar-rabi'ah ini, tumbuh kembang anak di usia 7 tahun keempat, ya kan? Kalau 7 tahun pertama itu hiburan, 7 tahun kedua itu murid, 7 tahun ketiga mitra, temannya orang tua. Nah, ini adalah tahapan yang keempat ini sebagai mandiri, pribadi yang mandiri. Wayadkhulu, dan masuk fi hadhil marhalati, di dalam tahapan ini, madrasatul hayati, yaitu sekolah kehidupan. Jadi ketika usia mandiri, anak masuk dalam sekolah, namanya sekolah kehidupan, realitas kehidupan, megawe, ngerti sorong, ngerti susah, ngerti seneng, ya semua dilakoni sendiri. Apa itu madrasatul hayat? Adapun madrasatul hayat itu madrasatun, sebuah sekolah, tujibu, yang mewajibkan madrasah itu al-insana, kepada manusia, ayyakuna, supaya ia syahsian, menjadi pribadi mustaqilan, yang mandiri. Jadi yang dimaksud dengan madrasatul hayat itu adalah sekolah kehidupan, itu sekolah yang mewajibkan manusia itu untuk menjadi, ya nantinya itu apa? Pribadi yang mandiri. Wa ya'ishu, dan ia hidup, yakni manusia itu hidup, kami sliwalidahi, persis seperti kedua orang tuanya. Ya, artinya apa? Dia akan menempati tempat yang ditempati orang tua itu. Orang tua kita ini kan orang-orang yang mandiri, sudah lepas dari rumah tangga orang tuanya dulu, kakek nenek kita. Nah, kita juga demikian, akan mengikuti jejak orang tua, menjadi orang tua juga. Anak menjadi orang tua, hingga kemudian dituntut untuk mandiri. Hatta yakuna, sehingga ada bainahu, antara manusia, yakni al-insan tadi, baina walidahi, dan antara kedua orang tuanya, mujawaratan, sebagai bertetangga. Nah, ini ya. Jadi anak itu menjadi tetangganya orang tua. Karena apa? Dia sudah bergerak menjadi orang tua juga. Maka dia mandiri. Karena mandiri, dia menjadi tetangga. Wasbahu, dan menjadi jaron, sebagai tetangga. Jayidan, yang baik, idza kanat, jika nataiju, hasil daripada manusia, hasil daripada pergaulan manusia itu, at-ta'lam, nyata, ada pendidikan jayyidatan, yang baik. Jadi dia akan menjadi tetangga yang baik jika dia diproses melalui pendidikan yang baik. Wasbahu, dan menjadi ghairu dzalika, selain itu, yakni tidak baik. Ingkana, jika taklimiyatuhu, kurang tak itu, pendidikannya sayiatan, itu jelek. Nah, jadi kalau pendidikannya jelek, dia akan menjadi apa? Tetangga yang jelek, kan begitu. Kan gini ya,
Ini nyata, ada orang tua. Yang orang tua itu ketika wafat ya istrinya, jadi bapak ibu istrinya wafat itu punya anak, anaknya nikah. Nikah itu dia menempati rumah yang dibangun oleh mbahnya dari garis ibu. Nah bapaknya ini mau nikah lagi. Nah, nikah lagi. Dia tidak boleh sama anaknya tinggal di situ. Karena itu rumah ibunya katanya. Padahal waktu itu dia belum punya rumah. Sampai disuruh keluar. Sampai kemudian seakan-akan hubungannya sangat renggang kan begitu. Si anak itu gak suka sama orang tuanya yang nikah lagi tadi. Padahal itu bagian daripada apa ya, memang sudah meninggal kan gitu. Ibunya si anak tadi sudah meninggal, orang tuanya kawin lagi. Nah diusir, kayak mengusir pembantu itu, Masya Allah. Sampai saya tanya dulu pendidikannya, dulu sebenarnya pendidikannya bagus, tapi tidak tahu sekarang pergaulannya ini. Nah ini makanya semua itu memang banyak faktor kan, banyak faktor. Qala ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Wa wasaina, dan aku wasiatkan al insana manusia biwalidahi, kepada kedua orang tuanya, ihsanan, untuk berbuat baik. Jadi manusia itu diperintahkan oleh Allah supaya ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu, mengandungnya, yakni mengandung kepada al-insan, ummuhu, ibunya insan, kurhan, ya, dengan berat, sulit. Wa wada'athu, dan melahirkannya, yaitu wa wada'athu kurhan, ya, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Masya Allah. Jadi begini ya, Masya Allah. Manusia itu wawasainal insana, ya. Manusia itu diberi wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya diberi nasihat, diberi pesan gitu ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Nah ini. Supaya ia berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, supaya ia berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Hamalathu ummuhu kurhan. Nah, ini. Jadi proses kenapa anak disuruh berbuat baik, harus ingat perjuangan kedua orang tuanya itu. Ya, harus ingat perjuangan kedua orang tuanya itu. Di mana ini hamalathu ummuhu kurhan. Jadi dengan susah payah. Wa wada'athu kurhan, wa wada'athu, dan melahirkannya kurhan, dengan berat, dengan susah payah. Ya, wa hamluhu, masa mengandung, wa fisaluhu, dan menyapih, salasuna syahron, 30 hari. Hatta idza balagha, sehingga sampai asyuddahu, yakni usia mandiri, wa balagha, dan sampai arba'ina sanatan, usia 40 tahun. Qala, ia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Rabbi, Tuhanku, auzi'ni, bimbinglah aku, an ashkura, supaya aku bisa bersyukur, mensyukuri nikmataka, nikmatmu, allati an'amta, yang kau telah berikan nikmat, alaya, atasku, wa ala walidayya, dan atas kedua orang tuaku, wa an a'mala, dan supaya aku bisa melakukan perbuatan sholihan yang baik, tardhahu, yang kau ridhai, wa aslih, dan jadikanlah kebaikan li untukku, fi dzurriyyati, juga pada keturunanku. Ini sesungguhnya aku tubtu, bertaubat, ilaika, kepadamu, wa inni, dan aku minal muslimina, golongan orang Islam. Al-Ahqaf ayat 15.
Jadi tadi dikatakan bahwa anak itu di usia 7 tahun keempat itu sudah mandiri, mustaqilan. Maka dia akan menjadi tetangga orang tua. Karena dia sudah berperan menjadi orang tua juga nantinya. Ya sudah waktunya nikah misalnya dan seterusnya itu. Nah, walaupun toh demikian dia tetap diberi kewajiban untuk selalu berbakti kepada orang tua. Coba, kenapa? Dari mulai mengandungnya, melahirkannya, ya kan? Sampai kemudian menyapihnya, terus mendidiknya, Masya Allah. Sampai kemudian di usia dewasanya, dididik menjadi orang, dididik menjadi pribadi yang mandiri. Hingga kemudian dia menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, itu adalah doa-doa dari mereka yang dididik oleh orang tuanya yang kelak menjadi anak-anak yang soleh. Anak soleh ini harganya waduh tidak ternilai. Kenapa? Ya Allah, di situ disebutkan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam, jika mati ibnu Adam, anak Adam, inqata'a, terputus amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyatin yang mengalir. Au ilmin, atau ilmu yuntafa'u yang dimanfaat bihi dengan ilmu. Au waladin sholihin, atau anak yang soleh, yad'u lahu, yang ia mendoakan kepada orang tuanya. Tahu kepada ibnu Adam tadi. Nah ini tadi ketemu. Ketika anak dididik menjadi orang yang baik, orang yang soleh, taat, berbakti kepada orang tua, itu adalah aset. Harganya sungguh tidak ternilai. Kenapa? Ini orang tuanya yang sudah di bawah tanah, sudah dikebumikan, sudah wafat, mendapatkan kiriman-kiriman doa daripada anak itu. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbana ighfirli wali walidayya, walil mu'minina yauma yakumul hisab. Misalnya seperti itu. Maka apa yang terjadi? Allah dengarkan doa si anak yang soleh ini atas rahmat Allah. Barangkali ada azab yang ditimpakan kepada orang tua semasa hidup sebagai balasannya berbuat dosa, ada ampunan dari Allah. Oleh karena apa? Doa daripada anak. Lo coba, siapa yang bisa membantu kita di alam kubur? Cuma 3, sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan anak yang soleh. Maka ayo kita didik anak kita menjadi anak yang soleh. Soal dia jadi dokter itu bonus, soal dia jadi insinyur itu bonus, soal jadi pejabat itu bonus. Tapi intinya soleh dulu. Sekalipun punya anak jadi dokter, jadi pejabat, jadi orang kaya misalnya, tapi tidak soleh, waduh, tidak ada manfaat bagi orang tua. Tidak ada manfaat. Manfaatnya apa? Tidak ada. Karena orang tua tidak berharap kekayaannya, orang tua tidak berharap pinternya, orang tua tidak berharap dari anak itu apa? Pangkatnya, tidak. Dia hanya berharap doa dari anaknya itu. Ketika orang sudah mati, doa anak itu sangat-sangat diharapkan. Ia datang sebagai tamu yang ganteng, yang cantik barangkali begitu, yang menyenangkan hati, membawa kabar gembira bahwa anak sudah mendoakannya, maka Allah memberikannya rahmat ampunan. Masya Allah. Mari kita didik anak kita supaya menjadi anak yang soleh, taat kepada kedua orang tua. Ini yang terpenting. Ya, ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Nah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.